Selamat malam, kami dari kelompok 10 dan kami akan membahas mengenai human communication. Perkenalkan, nama saya Vicky dan yang pertama-tama saya akan membahas mengenai speech. Speech atau yang seringkali kita sebut sebagai verbal behavior merupakan fungsi otak yang bersifat lateralized, artinya dikendalikan oleh satu sisi otak. Sebagian besar gangguan bahasa muncul akibat kerusakan pada sisi kiri otak, baik pada orang yang kidal maupun tidak. Pemahaman mengenai fungsi bicara dan bahasa manusia banyak diperoleh dari penelitian tentang afasia. Afasia sendiri merupakan gangguan dalam memproduksi atau memahami ucapan, bukan disebabkan oleh tuli atau gangguan motorik sederhana, melainkan oleh kerusakan otak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Broca's afasia. Broca's afasia merupakan gangguan yang menghambat kemampuan seseorang untuk berbicara dengan lancar. Disebabkan oleh kerusakan pada area Broca, yaitu bagian bawah dari lobus frontal kiri. Di slide ini ditunjukkan fungsi dari Broca's area yang berwarna merah. Selanjutnya, Broca's afasia itu memiliki ciri-ciri, yaitu penderita masih bisa memahami ucapan orang lain, tetapi kesulitan mengekspresikan kata-kata sendiri. Ucapannya seringkali terdengar lambat, tersendat, dan tidak lancar, atau non-fluent. Ciri-ciri dari Broca's afasia yaitu yang pertama adalah anomia. Anomia merupakan kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan benda, tindakan, atau sifat. Yang kedua adalah agramatisme, yaitu kesulitan menggunakan atau memahami struktur tata bahasa dengan benar. Yang ketiga adalah kesulitan artikulasi atau gangguan artikulasi, yaitu sering salah melafalkan kata atau mengubah urutan bunyi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Felicia. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang Wernicke's aphasia. Wernicke's aphasia adalah gangguan dalam pemahaman speech atau kemampuan untuk mengerti kata-kata dan menghasilkan speech yang bermakna. Gangguan ini ditandai dengan fasihnya individu tersebut dalam berbicara, namun pembicaraannya itu tidak bermakna. Kerusakan yang terjadi di sini adalah pada area superior temporal gyrus dari hemisfer kiri otak, atau yang biasa disebut sebagai Wernicke's area. Di sini ya letaknya Wernicke's area yang di kanan, Broca's area yang di kiri. Oke, selanjutnya itu ada kemampuan-kemampuan yang terganggu oleh Wernicke's aphasia, yaitu ada kemampuan recognition, comprehension, dan juga repetition. Dan habis ini, kita juga akan membahas bahwa ada beberapa gangguan berbeda yang terjadi yang berkaitan dengan terganggunya kemampuan-kemampuan ini. Kemampuan pertama yang terdampak adalah kemampuan rekognisi. Di sini ada gangguan yang di mana seseorang itu mampu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis tanpa mampu memahami maknanya. Gangguan ini disebut pure word deafness. Dan bisa dilihat di sini kerusakannya itu terjadi di bagian sini di superior temporal lobe. Lalu, kemampuan selanjutnya yang terdampak adalah kemampuan komprehensi atau pemahaman. Jika kemampuan komprehensi ini terganggu, maka seorang individu akan sulit untuk memaknai kata-kata dan menyampaikan sesuatu yang bermakna. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada area yang meluas dari Wernicke's area, yaitu pada posterior language area. Bisa dilihat di gambar, letaknya di yang biru-biru itu ya. Dan gangguan yang disebabkan oleh kemampuan komprehensi yang terganggu adalah transcortical sensory aphasia. Jadi individu ini mengalami kesulitan dalam memahami suatu pembicaraan dan juga menghasilkan ucapan spontan yang bermakna. Tapi dia bisa mengulang ucapan-ucapan tersebut. Nah, di sini bedanya kalau Wernicke's aphasia itu bagian kerusakannya yang ditandai warna merah, kalau transcortical sensory aphasia itu di yang warna biru, di posterior language area. Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Intan. Oke,
Oke, Velia. Sekarang saya akan menjelaskan bagian Wernicke yang disrupted abilities-nya berhubungan dengan repetition. Untuk repetition ini, dia sulit untuk mengulang kata-kata, namun dapat memahami maknanya. Ini disebabkan oleh kerusakan pada bagian archaea fasciculus-nya, yaitu bagian yang menjadi penghubung area Wernicke dan Broca. Nah, kondisi ini disebut dengan conduction aphasia. Conduction aphasia ini merupakan gangguan bicara di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengulang kata-kata, namun dapat memahami makna dari ucapan atau kata-kata tersebut. Nah, ini terjadi karena Broca dan Wernicke-nya dia berfungsi, namun archaea fasciculus-nya yaitu bagian yang menjadi penghubung atau conducting dari Wernicke sama Broca ini yang mengalami kerusakan. Ini kalau digambar dia bagian garis-garis yang orange ini ya teman-teman lihat di bagian antara Broca dan Wernicke dia ada bagian sedikit yang terputus di situ ya. Ini kalau ini terjadi tuh kata dapat diproses di Wernicke, kita bakalan paham akan maknanya, tapi saat akan diteruskan ke Broca karena mengalami kerusakan si archaea fasciculus-nya ini, jadi prosesnya nggak mulus gitu. Nah, dia terputus. Jadi Broca masih dapat berbicara, namun tidak sesuai dengan apa yang dimaknai oleh si Wernicke ini karena tidak bisa mengulang persis kata-katanya. Gitu. Jadi untuk summary singkatnya di sini ada Wernicke aphasia. Itu tadi bagian Wernicke-nya dan posterior language area-nya yang rusak. Jadi dia kesulitan ada di pemahaman. Broca dan archaea fasciculus-nya dia berfungsi. Untuk yang selanjutnya ada pure word deafness. Dia bagian Wernicke-nya yang rusak. Broca berfungsi dan mampu bicara, membaca, dan menulis, namun tidak mampu memahami maknanya. Selanjutnya ada Broca's aphasia. Itu gangguan berbicara. Dan bagian yang rusaknya ini Broca gitu. Dan dia paham makna, namun mengalami kesulitan dalam berbicara. Untuk yang selanjutnya, tadi conduction aphasia. Dia area Broca dan Wernicke-nya berfungsi, namun archaea fasciculus-nya yang rusak atau terputus. Jadi dapat memahami maknanya dan Broca bisa berbicara namun sulit mengulang sesuai dengan yang dimaknai oleh Wernicke. Dan ada anomic aphasia. Dia kesulitan di menamai benda atau sesuatu. Namun pemahaman tata bahasa dan kemampuan membaca serta menulisnya ini relatif baik. Untuk yang terakhir, transcortical sensory aphasia, dia Broca tidak mengalami kerusakan, dia bisa mengulang kata-kata karena archaea fasciculus-nya dia tidak terputus. Jadi koneksi Wernicke dan Broca-nya berfungsi. Namun posterior language area atau area pemberian maknanya ini yang rusak. Jadi kesulitan memahami maknanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadia. Silakan Nadia. Saya Nadia dan akan menjelaskan other conditions related to speech. Selain aphasia yang sudah kita dengar, ternyata gangguan bahasa itu juga bisa terjadi pada individu tuli. Meskipun mereka tidak berbicara dengan suara, proses bahasa tetap terjadi di otak bagian kiri yaitu Broca dan Wernicke. Jadi ketika bagian otak ini rusak, mereka juga bisa kehilangan kemampuan menggunakan bahasa isyarat. Ini menunjukkan bahwa otak itu tidak membedakan bahasa berdasarkan bentuknya. Jadi maupun itu ucapan, tulisan, atau isyarat, itu semuanya tetap diproses di area yang sama. Kondisi lain yang cukup sering kita dengar yaitu stuttering atau gagap. Nah, selama ini tuh banyak orang kira gagap itu disebabkan karena gugup atau cemas. While itu bisa jadi salah satu penyebabnya, tapi ada juga salah satu penyebab utama yaitu ada di otak. Nah, tepatnya itu ada di sistem umpan balik pendengaran kita, yaitu faulty auditory feedback. Saat bicara, otak itu tuh biasanya ngatur ritme dengan mendengarkan kembali suaranya sendiri. Nah, pada orang gagap, sistem umpan balik ini tuh nggak sinkron. Jadi otak menerima sinyal terlambat dan akhirnya menyebabkan pengulangan suku kata. Secara otak, ini terlihat dari aktivitas berlebih di bronchus area, supplementary motor area, dan cerebellum. Dan di area pendengaran di lobus temporal malah cenderung kurang aktif. Selanjutnya kita masuk ke bagian motorik yaitu
yang mendukung bicara yaitu motor association cortex. Nah, bayangkan kalau bicara itu tuh seperti memainkan alat musik. Otak harus tahu urutan not yang benar dan kapan harus memainkannya. Nah, supplementary motor area ini mengatur urutan gerakan yang sudah dikuasai, seperti mengucap kalimat dengan lancar. Kalau area ini rusak, seorang tuh mungkin masih bisa mengucapkan kata, tapi kehilangan kelancaran atau urutannya. Sedangkan premotor cortex membantu kita menyesuaikan ucapan dengan konteks. Misalnya saat kita tuh meniru intonasi orang lain atau bicara lebih pelan di perpustakaan. Jadi kan menyesuaikan kondisi. Itu kerjanya premotor cortex. Kedua area ini tuh bekerja sama untuk memastikan bicara kita bukan cuma bisa keluar, tapi juga tetap sesuai ritme dan konteksnya. Sekarang kita pindah dari bicara ke membaca. Kalau bicara melibatkan suara dan gerakan, membaca itu adalah versi visual dari bahasa. Kita memahami simbol, huruf yang mewakili suara dan makna. Ada dua cara utama otak membaca. Yang pertama, whole word reading atau pengenalan langsung. Kita mengenali kata itu secara otomatis tanpa perlu mengeja, misalnya teman atau buku, seperti kata yang ada di atas. Nah, kita ketika melihat itu otak tuh langsung tahu maknanya. Yang kedua ada phonetic reading. Ini proses mengeja huruf menjadi bunyi. Jadi biasanya digunain kalau kita belum familiar dengan kata-katanya. Misalnya juga ada di atas itu ada amoxicillin. Nah, itu biasa memecah gitu. Dibaca ketika kita baca amoxicillin. Kalau misalnya kita belum tahu artinya atau kita baru pertama kali lihat. Nah, proses ini tuh penting karena menunjukkan bahwa baca itu bukan cuman soal penglihatan, tapi juga melibatkan area bahasa dan pendengaran di otak kiri. Jadi dari bagian ini, kita tuh bisa lihat bahwa komunikasi manusia itu kompleks. Bukan cuma melibatkan kemampuan bicara, tapi juga koordinasi antara motorik, pendengaran, dan pengolahan visual. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Cecilia. Terima kasih. Halo Miss Ririn, halo teman-teman. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang gangguan membaca dan menulis berdasarkan penjelasan Carlson tentang bagaimana otak bekerja dalam proses bahasa. Dan kita mulai dari reading disorder atau disleksia. Ini adalah kesulitan membaca disebabkan oleh gangguan atau disfungsi pada sistem saraf bahasa. Jadi bukan karena mereka tidak pintar atau mereka ini malas. Carlson juga menjelaskan ada 4 tipe dari reading disorder. Yang pertama ada surface dyslexia, di mana seseorang ini masih bisa membaca dengan mengeja, teman-teman. Tapi dia ini nggak bisa nih ngenalin kata yang ejaannya tidak beraturan, seperti yak, kolonel. Jadi mereka ini sering salah baca karena bentuknya itu nggak sesuai sama bunyinya. Lalu yang kedua ada phonological dyslexia, di mana orang ini bisa membaca kata yang sudah dikenal, tapi nih mereka nggak bisa nih ngenalin kata baru karena jalur otak untuk mengubah huruf jadi bunyinya itu sudah rusak. Yang ketiga ada direct dyslexia, di mana orang ini bisa membaca dengan keras, tapi mereka nggak tahu makna apa yang sedang mereka baca. Yang artinya proses semantik dan fonetik di otaknya itu sudah berpisah ya teman-teman. Dan terakhir ada developmental dyslexia, yaitu kesulitan membaca sejak masa perkembangan, biasanya karena faktor genetik atau ada gangguan perkembangan di area bahasa otak kirinya. Lalu kita mulai di neural pathways of reading and dyslexia ya teman-teman ya. Jadi tuh Nah, ini tuh adalah proses dimana kita bisa membaca itu melihat dari side of word. Nah, bedanya orang dengan surface dyslexia ini mereka jalur yang si whole word connection-nya sudah rusak ya. Akibatnya dia cuma bisa pakai si phonetic reading-nya. Lalu phonological dyslexia ini justru phonetic reading-nya itu ya phonetic coding-nya yang rusak dan dia tuh hanya pakai si whole word connection. Jadi ini tuh adalah dua tipe disleksia yang nunjukin kalau misalkan otak itu punya dua jalur membaca yang berbeda. Dan kita bisa melihat ya di sini ada
gambar otak, yang dimana kalau kita membaca fonologis itu melibatkan inferior frontal cortex dan temporoparietal cortex. Dia itu membantu kita untuk membantu saat mengeja dan mengubah hurufnya itu menjadi bunyi. Sementara kalau kita membaca keseluruhan kata atau whole reading ini, kita melibatkan ada visual word from area di bagian bawah otak kiri yang mengenali bentuk katanya itu tanpa harus mengeja. Jadi artinya dua jalur ini tuh saling bekerja sama supaya kita tuh bisa membaca dengan lancar dan kita bisa paham arti yang kita baca. Lalu di sini ada writing disorder ya, dysgraphia. Nah, untuk tipe pertama ini phonological dysgraphia, di mana orang itu nggak bisa nih nulis kata baru atau kata yang mereka belum kenal ya. Jadi jalur pontograph-nya ini sudah rusak. Dan untuk yang orthographic ini orangnya itu bisa menulis kata fonetik tapi sering salah ejaan. Misalkan kayak ini kan busy jadi busy gitu. Dan di sini ada contoh orang dengan dysgraphia ya teman-teman. Dia itu ada kesalahan dalam setiap ejaannya dan hurufnya itu nggak konsisten. Kayak spaghetti itu harusnya spaghetti, coklat itu jadinya coklat itu harusnya kan coklat, coklat itu harusnya coklat gitu ya. Dan di sini ada gambar CT scan di mana si phonological dysgraphia ini disebabkan karena kerusakan di area Broca, sedangkan si orthographic ini karena kerusakan di visual word from area. Untuk yang warna merah itu karena kerusakan paling berat, untuk yang warna ungu itu kerusakan paling ringan. Nah, lalu kita masuk di hubungan membaca dan menulis. Nah, sebenarnya kalau orang bisa membacakan harusnya dia bisa menulis ya, tapi ada pengecualian pada pure alexia. Dan ini tuh adalah kondisi unik di mana seseorang itu bisa menulis dengan normal, tapi dia nggak bisa nih membaca tulisannya sendiri. Hal ini tuh terjadi karena si jalur visual pengenalan kata itu sudah rusak, sementara bagian otak yang untuk menulisnya itu masih berfungsi dengan normal. Jadi membaca dan menulis itu saling berkaitan tapi lewat jalur otak yang berbeda. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, ada macam-macam gangguan membaca menulis. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Nah, ini tuh kita jadi tahu ya kalau sebenarnya membaca dan menulis itu ada dua fungsi berbeda tapi saling mendukung. Dan untuk menutup ya teman-teman, di sini saya ada presentasi twister tongue. Nah, ini ada kuku kaki kakakku kayak kuku kaki kakekku. Nah, ini tuh latihan ini tuh buat ngelatih otak ya dalam membedakan bunyi yang mirip. Jadi kalimatnya sederhana, tapi bisa nunjukin nih kalau misalkan ada bagian rumit di otak kita untuk memproses bunyi, ejaan, dan makna. Ini adalah sebuah tantangan besar bagi orang dengan disleksia dan dysgraphia. Jadi kesimpulannya, reading and writing ini bukan cuma kemampuan dasar ya teman-teman, tapi hasil kerjasama kompleks antara sistem visual, fonologis, dan motorik di otak. Jadi gangguan seperti disleksia, dysgraphia, atau pure alexia itu bukan karena orangnya tidak pintar, tapi karena otaknya itu yang memproses bahasa dengan cara yang berbeda. Dan sekian, terima kasih. Teman-teman bisa siapin pertanyaan untuk kita review nanti saat kelas dimulai. Terima kasih.